Tapi saya mau saudara ngerti dulu. Rancangan setan yang pertama apa? Supaya saudara pacaran lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, supaya saudara memilih orang yang salah. Yang ketiga, supaya apa? Supaya saudara mata gelap di masa pacaran. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Di dalam Alkitab saudara, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak apa? Diperhatikan Allahku. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya tidak tersembunyi. Saudara kalau lagi pacaran, Tuhan ada di mana? Apa? Di samping, di depan muka saudara. Saudara lagi manu-manuan sama pacar saudara, Tuhan ada di mana? Kalau di samping kan nggak ngelihat dia. Ngapain? Enggak, lagi sweet. Waktu saudara lagi manu-manuan sama pacar saudara, Tuhan tuh di depan urut-urut dada. Ya ampun anakku. Dah ilah kemarin sama si ini, sekarang sama si ini. Ya ilah, setiap kali pacaran samber. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Kadang-kadang kita bilang, loh, aku tidak diperhatikan. Saya punya mama dan papa yang gak peduli sama saya. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Saya juga anak muda yang gak terlalu mendapat kasih sayang yang cukup. Saya mau bilang, apapun alasannya, pacaran bukan tempat pelarian. Gak ada yang bilang amin, gak apa-apa. Ini sebetulnya acara apaan sih ya? Demen nih kalau khotbah di sini. Kalau saya tahu dari jam 1 tadi saya udah khotbah. Saya nggak dikasih tahu panitia sih, orangnya lucu-lucu di sini. Iya kan? Sama-sama bilang hidup saya tidak tersembunyi dari Tuhan. Jadi kalau sudah pacaran raba sana raba sini, Tuhan ada di situ. Kalau lagi, jangan dong. Jangan ketawa lu, sadar. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menyelah dan tidak menyelesut, tidak terduga apa? Pengertiannya. Artinya apa? Kalau kita mau datang pada Tuhan, Tuhan bisa tuntun kita di masa pacaran kita untuk mendapat yang terbaik. Gak usah buru-buru, gak usah. Ya tapi orang-orang udah pacaran, masa saya belum sih? Iya kan? Tak terduga pengertiannya. Iya kan? Dia bisa berikan kepada saudara yang terbaik dengan cara Tuhan, dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang apa? Tiada berdaya. Artinya buat orang percaya nggak ada istilah patah hati. Amin. Iya kan? Selanjutnya ayat 30. Klik. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah saya khawatir inilah zamannya hari-hari ini. Anak-anak muda lelah, iya kan? Karena apa? Karena proses pencarian cinta yang melelahkan. Makanya ada lagu lelah hati ini tak juga menyatu. Iya kan? Dan teruna-teruna orang-orang yang harusnya berkualitas seperti saudara, tiba-tiba bisa jatuh tersandung, ya kan? Justru di masa pacaran, tahukah saudara? Ketika saudara mulai masuk masa pacaran, setan lagi ngelirik saudara habis-habisan. Dia akan upaya satu, supaya saudara pacaran lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Karena salah satu persoalan paling serius di dalam masa pacaran adalah ketidakdewasaan. Ketika kita masih kekanak-kanakan, ini bahaya. Yang kedua, ya kan? Yang pertama supaya saudara pacaran apa? Lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, supaya saudara mendapatkan orang yang salah. Sampai sini saudara ngerti mau saya? Either saudara pacaran sama orang yang tidak seiman, either saudara pacaran sama suami orang. Ada di sini yang pacaran sama suami orang, tolong angkat tangan. Oh enggak, pendeta, saya pacaran sama istri orang. Iya kan? Jadi pacaran sama orang yang salah.
atau pacaran sama orang yang tidak seiman, atau pacaran dengan orang yang mungkin seiman, tetapi memang bukan itu pacar saudara. Kan bukan berarti orang seiman pasti boleh pacaran sama saudara, bukan gitu. Kan bukan berarti satu gereja ini kan kita udah seiman, yuk pacaran yuk gitu. Ya kan enggak juga. Seiman bukan tanda bahwa dia dari Tuhan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Karena ada seiman, ada sepadan yang cocok sama saudara. Nanti saya jelasin semuanya ini, tapi saya mau saudara ngerti dulu. Rancangan setan yang pertama apa? Supaya saudara pacaran lebih cepat dari waktunya. Yang kedua, supaya saudara memilih orang yang salah. Yang ketiga, supaya apa? Supaya saudara mata gelap di masa pacaran. Main raba sana, main raba sini, main pegang sana, main pegang situ. Iya kan? Saudara main masuk kamar pacar saudara, iya kan? Nih, saya cuma mau ngomong sama semua cewek-cewek dan cowok-cowok yang takut Tuhan. Siapa cewek dan cowok yang takut Tuhan di sini? Oke? Tanamkan seumur hidup dalam diri saudara. Setiap wanita tidak pernah masuk dan tidak pernah boleh masuk ke kamar laki-laki apapun alasannya kalau dia bukan suami saudara. Nggak setuju, oke. Yang cewek-cewek denger, ya. Mau pacar saudara lagi sakit kek, mau pacar saudara kenapa kek, iya kan? Mau disuruh ngambil apa kek, cewek yang benar, yang takut Tuhan tidak akan pernah masuk kamar cowoknya apapun alasannya. Lemes banget lu punya amin. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa cewek-cewek yang setuju? Amin. Kita sepakat ya. Dan saya bilang, saudara akan jadi wanita yang sangat dihormati dengan itu. Amin. Karena salah satu tempat orang bisa melakukan hubungan seks sebelum nikah ada di kamar. Gak mungkin kejadiannya di lapangan upacara. Ya kan? Mulainya kebiasaan masuk kamar sampai orang tuanya nggak ada, saudara tetap masuk kamar gitu. Itu persoalannya, ya kan? Kan nggak mungkin kejadian di lapangan upacara di bawah bendera gitu kan? Hiduplah Indonesia Raya. Dia hamilin saya pendeta, ya kan? Kan nggak bisa, ngerti? Dan juga cewek-cewek tidak akan pernah membiarkan cowoknya masuk ke kamar saudara. Lawanlah, usirlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Ya kan? Bilang sama dia, kalau kamu cowok yang bertanggung jawab, kamu tidak akan masuk kamar saya, apapun alasannya. Oh ini, mau betulin tegel, nggak perlu. Ya kan? Dan cowok-cowok yang benar tidak akan mau masuk kamar ceweknya apapun alasannya. Terima kasih buat 3 laki-laki yang ngomong amin. Ya. Cowok yang benar tidak akan pernah masuk kamar ceweknya atau kamar wanita siapapun kecuali adik atau mamanya. Atau omaknya. Omaknya mulai. Cowok yang benar, cowok yang takut akan Tuhan, cowok yang bertanggung jawab tidak akan masuk kamar ceweknya apapun alasannya. Setuju katakan amin. Ya. Siapa cowok-cowok yang setuju sama saya? Amin. Dengan itu engkau akan jadi pria yang dihargai. Cewek sudah minta apapun bilang, sorry, saya tidak akan masuk kamar kamu. Saya sangat menghargai kamu, karena itu saya tidak mau masuk kamar kamu. Kamar ini kamar privacy. Cewek sudah bilang. Begitupun pada masa pacaran, ini saya cuma kasih tahu rambu-rambunya. Pada masa pacaran, jangan pernah beli pakaian dalam bersama. Ada aja pacaran-pacaran yang gila gitu. Aduh sebentar nih, gue lagi mau beli pakaian dalam, lu anterin gue ya, goblok. Perempuan yang goblok yang ngajak pacarnya untuk beli pakaian dalam. Otak laki-laki bisa kemana-mana tahu. Iya kan? Karena bukan soal pakaian dalamnya, ada apa di baliknya. Ah itu. Sorry ya, gue ngomong apa adanya biar lu sadar. Dan yang cowok-cowok juga gitu. Kalau cewek ngajak gitu bilang tidak, sorry. Itu urusan privasi kamu. Ajak aja mama kamu atau opung kamu. Iya kan? Begitupun yang cowok-cowok, kalau apa itu namanya?
cowok saudara ngajak dia beli pakaian dalam, saudara yang cewek harus bilang, ini jijai. Lu ajak aja opung lu itu, jangan gue lu ajak. Malu-maluin gue lu, ya kan? Jadi saudara harus punya prinsip, dan cowok yang baik tidak akan pernah ngajak ceweknya untuk beli pakaian dalam. Sampai sini kira-kira ngerti ya? Tipsnya aja. Jadi setan yang pertama mau supaya apa? Saudara pacaran sebelum waktunya. Yang kedua mau apa? Pacaran dengan orang yang salah. Yang ketiga supaya saudara apa? Melakukan hubungan seks, iya kan? Sebelum resmi masuk dalam pernikahan. Kalau saya bilang hubungan seks, itu segala sesuatu yang merangsang. Saya ngomong jelas nih. Ya kan, jangan pakai belakang. Saya nggak tahu. Saya pikir yang Om Gilbert bilang hubungan seks itu cuman sampai masuk kamar tindis-tindisan gitu, ya kan? Najis, ya kan? Apapun yang sifatnya saling merangsang, ya kan? Saling raba, saling ciuman, sampai oh iya ada yang tanya sama saya, pendeta, orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman nggak? Nah ini nih, nanti di acara tanya jawab biasanya paling banyak tuh itu, makanya gue jawab duluan sekarang. Ada orang yang tanya sama saya gitu, pendeta, orang Kristen kalau pacaran boleh ciuman nggak? Nah ini susah saya. Pertanyaan ini pertanyaan paling susah saya jawab. Kalau saya bilang nggak boleh, saya akan bilang gini, emang gue pikirin, urusan apa gue sama Gilbert? Gue mau ciuman, ciuman aja. Emang iya gue inget-inget omongan dia emak gue, bapak gue bukan, siapa gue bukan. Gue cium aja, cus. Kalau saya bilang boleh, pasti orang bilang saya pendeta sesat. Ya kan? Tetapi saya pendeta yang sangat bebas. Saya selalu bilang, orang Kristen boleh ciuman. Dengan dua alasan. Yang pertama, kalau dia mengerti ciuman yang benar. Waktu saya sekolah, indera penciuman itu hidung. Ya, bukan bibir. Lu sekolah di mana dulu? Jadi orang Kristen boleh ciuman nggak boleh? Gini. Ini kayaknya di rumah ini ada tikus mati nih. Ya kan bukan berarti kalau orang Kristen pacaran masuk gitu. Gilbert bilang nggak boleh cium apapun. Jadi ini harus ditutup, nafas juga pakai mulut. Kayak ikan mas koki gitu. Indra penciuman kan hidung. Jadi orang pacaran boleh aja gini. Yang kedua, ini masih ada yang kedua, siapa tahu ada harapan. Yang kedua boleh, asal di depan bapak lu. Nah kalau bapak lu aja nggak ngizinin, bapak lu aja ngizinin, siapa gue sampai bilang nggak boleh. Asal di depan bapak saudara. Karena kalau bapak saudara izinin, pasti juga nggak sampai setengah detik. Oke sayang pulang dulu ya. Iya kan? Soalnya kalau itu jadi panjang, nanti ada yang nanya sama saya, goodbye kiss boleh nggak? Good night kiss boleh nggak? Kiss kalau dia ulang tahun boleh nggak? Kalau di kening boleh nggak? Di jari boleh nggak? Udah deh saya gampangin aja. Boleh asal di depan bapak lu. Nggak mungkin terjadi dosa kan kalau di depan bapak saudara. Nggak sampai setengah detik. Oke ya pulang dulu ya. Tapi coba, kalau nggak ada siapa-siapa, dia baku dusu begitu, sampai 2 kali headline news Metro TV, masih begitu. Udah nggak usah tepuk-tepuk tangan kalau udah sampai situ mah.
Lu yang ngaco, gue yang disalahin. Jadi pertanyaan, dalam pendahuluan kalau saudara lihat, udah nggak usah cia-cia. Ini foto saya waktu masih muda. Ya setelah saya operasi 10 tahun yang lalu, beginilah wajah saya. Sebelumnya saya itu seperti itu. Aduh. Seorang istri bilang, dasar kamu, suami gila, kita bercerai. Suaminya bilang, sayang, kita nggak pernah ribut, kenapa sekarang kita ribut dan kamu bercerai? Saya nggak bisa terima. Foto perempuan siapa di dompet kamu, dasar laki-laki sialan kamu. Kita nggak pernah ribut, tapi kamu taruh ada perempuan lain. Sayang, kamu tenang dulu, saya akan ngomong jujur. Apa? Tunggu di rumah. Nggak bisa, sekarang tunggu di rumah. Saya janji sama kamu, saya bicara jujur. Udah, kamu. Sampai di rumah, duduk kamu sekarang. Jelasin siapa perempuan itu. Sayang, itu saya. Istrinya langsung pingsan. Plak. Aduh. Kapan seorang boleh pacaran? Yang pertama, klik. Saya jelasin, sekarang udah ngerti pacaran itu apa sih? Pacaran itu apa? Halo? Pacaran itu pendeta, beli cendol 1 gelas, sendoknya 2, terus suap-suapan. Pacaran itu pegangan jempol, lalu diputer-puter. Pacaran itu pokoknya aku suka, kamu suka, kita bicara cinta. Pacaran itu apa sih? Pacaran itu masa persiapan menuju perkawinan. Jadi seorang yang pacaran adalah seorang yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam apa? Pernikahan. Jadi kalau sudah umur 15 tahun pacaran, lu mau pacaran berapa lama? 10 tahun, 11 tahun, iya kan? Nah, karena itu kita harus tahu dulu pacaran itu apa sih? Pacaran bukan, ya kan cinta itu seperti kupu-kupu yang terbang tinggi, hinggap di mana saja yang dia ingini. Ya kan? Namanya orang pacaran, pendeta. Gimana gitu, pendeta? Dia kan berarti buat aku. Tanpa dia, aku adalah butiran debu. Itu sebabnya banyak orang pacaran putus ganti. Orang dunia aja bisa nyanyi. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Itu lagu yang saya paling jengkel. Kayaknya kita goblok banget gitu. Cinta aja mesti disepel cinta. Gua tidak bodoh, gua tidak bodoh gitu kan. Kayaknya goblok banget mesti disepel gitu ya kan. Jadi sementara lama pacaran yang paling sehat adalah antara 2 sampai 5 tahun. Kenapa 2 sampai 5 tahun? Di bawah 2 tahun banyak orang belum mengenal dengan betul sehingga nggak layak untuk menikah. Di atas 5 tahun terlalu bebas keduanya sehingga kadang-kala akhirnya bukan seperti pacarnya lagi tapi seperti abangnya atau seperti cicinya. Atau kadang-kala terlalu bebas akhirnya pancingan-pancingan untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah jadi lebih terbuka. Makanya apa itu pacaran? Masa persiapan menuju pernikahan. Nanti saya jelaskan siapa yang boleh pacaran. Karena itu mutlak harus
Dewasa. Loh, dewasa itu nggak bisa diukur umur. Ada bapak-bapak umur 60 udah berkumis kayak apa tetap masih kekanak-kanakan kok. Nontonnya itu apa tuh namanya Upin dan Ipin. Ya kan? Malu sama KTP nah Bapak. Ya kan? Nah, maksud saya adalah dewasa itu tidak ada hubungannya dengan umur. Tetapi umur turut berperan di sini. Makanya ada istilah, ya kan? Batasan untuk seorang mulai berpacaran 19 tahun sampai 23 untuk wanita dan ya kan 21 tahun serta sampai 25 tahun untuk pria. Tapi ini cuma batasan aja gitu ya kan. Bukan berarti kalau udah 19 tahun, gila gue udah mesti pacaran sekarang kata Gilbert. Ya kan? Enggak juga, tetapi itu batas yang paling aman. Di bawah itu sudah masih terlalu kekanak-kanakan. Ada istilah cintanya cinta monyet. Tahu cinta monyet enggak? Monyet itu kalau lagi duduk, so lempar pisang, tes, dia tangkap, tep. So lempar pisang lagi dia ngapain? Hah? Enggak, gue lagi diet. Enggak. Monyet, so lempar pisang, set dia tangkap. So lempar lagi nih, tep, dia tangkap lagi, tep gitu. So lempar lagi, tep, dia pakai kakinya, tep, dia tangkap. So lempar lagi, ditangkap lagi pakai kaki satu lagi, tep, empat-empatnya udah ada kan? Ya kan, aman dong. Dia lihat temannya punya pisang. Dia taruh satu di ketiaknya, dia ambil temannya punya, itu cinta monyet. Ya kan? Saudara punya pacar. Tiba-tiba saudara lagi nonton basket. Saudara udah punya pacar di rumah. Ya kan? Di kampus saudara nonton basket. Kapten basketnya tinggi gitu. Ya kan? 175. Ya kan? Wajahnya ganteng, imut-imut gitu. Terus setiap kali dia pegang bola, dia tembak pasti masuk, dia lay up pasti masuk. Langsung. Tiba-tiba dia lihat saudara, hai. Aku tak biasa. Ya kan? Ngerti gak mau saya? Saudara langsung, James, iya kan? Tiba-tiba, ya kan? Saudara masuk kelas, ya kan? Tiba-tiba saudara diajak rapat senat mahasiswa. Ketua senatnya itu, ya kan? Orang Indo, kumisnya tipis, sampai soalnya kumis tipis hiasan, wajah tampan rupawan, seperti dia yang hilang dari Ragunan. Ya, jadi masih berpindah-pindah karena sebetulnya cinta saudara baru cinta kagum. Saya tulis buku judulnya Dua Hati Sejuta Rasa. Saya kupas segala macam tentang itu, cinta kagum, cinta butuh, cinta karena merasa tertolong gitu. Sebetulnya saudara bukan the real love. Jadi kalau cinta monyet itu bukan berarti cinta pacar SMP, enggak. Cinta yang enggak punya komitmen gitu. Yang pengen lihat ini, oh iya ya, ini kayaknya baik. Itu bahaya. Makanya kapan seorang boleh pacaran? Kalau dia sudah dewasa.